Flight 2023 bercerita tentang seorang pilot penerbangan komersial bernama Brad yang terpaksa harus melakukan pendaratan darurat di sebuah pulau terpencil setelah pesawatnya dihantam badai yang ternyata pulau tersebut merupakan pulau berbahaya karena dihuni oleh para bandit bersenjata. Demi bertahan hidup, Brad pun mau tak mau harus bekerja sama dengan seorang penumpang yang ternyata seorang narapidana untuk bisa keluar dari pulau tersebut. Seperti itulah sedikit sinopsis film ini, dan tanpa banyak cocot lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Cerita diawali dengan diperlihatkan seorang pilot bernama Brad yang terlihat berjalan terburu-buru menuju pesawat sambil berbicara dengan putrinya melalui video call. Saat itu dikarenakan sedang adanya fenomena cuaca ekstrim, putri Brad pun mewanti-wanti ayahnya untuk membatalkan penerbangan yang akan Brad lakukan dan kembali ke rumah untuk menikmati libur tahun baru. Namun Brad menjawab sambil tersenyum jika dirinya sudah berkali-kali menerbangkan pesawat dalam cuaca seperti sekarang dan meminta putrinya untuk tak khawatir sebab dirinya berjanji akan pulang dengan selamat untuk menikmati liburan tahun baru bersama. Mendengar jawaban itu, putrinya merasa senang lalu ia pun menutup panggilan video tersebut. Setelah itu, Brad masuk ke dalam kabin pesawat dan bertemu dengan kopilotnya. Kopilotnya itu terlihat sedikit gugup karena hari ini adalah pertama kalinya ia menerbangkan pesawat. Tiba-tiba seorang pramugari datang dan memanggil Brad keluar kabin. Yang saat di luar, seorang petugas polisi memberitahu Brad bahwa karena keadaan darurat, ia meminta kepada Brad supaya memperbolehkan dirinya membawa seorang narapidana dalam penerbangan. Namanya adalah Tony, narapidana berbahaya yang didakwa terlibat dalam berbagai kasus pembunuhan dan sekarang akan dipindahkan menggunakan pesawat ke negara lain untuk menjalani hukuman penjara seumur hidup. Mendapati hal itu, awalnya Brad ingin menolak karena dikhawatirkan membuat penumpang lain ketakutan. Namun karena petugas polisi berjanji akan bertanggung jawab menjaga ketat Tony, pada akhirnya Brad menyetujui permintaan itu. Dan untuk berjaga-jaga, Brad menempatkan Tony di kursi paling belakang agar para penumpang lain tidak merasa terganggu. Hingga setelah memastikan bahwa seluruh penumpang sudah berada di dalam pesawat dan tak ada masalah lain, pesawat pun akhirnya lepas landas. Setelah pesawat mencapai ketinggian tertentu, Brad mengaktifkan mode autopilot dan kemudian mulai berbincang dengan kopilotnya tentang keluarganya, di mana Brad kemudian menunjukkan foto putrinya di ponsel kepada si kopilot dan berkata bahwa ia sangat mencintai putrinya karena putrinya satu-satunya keluarga yang ia miliki. Di sisi lain, para penumpang yang duduk di dalam pesawat terlihat sedang menikmati perjalanan mereka. Tak ada satupun dari mereka yang menyangka bahwa sebentar lagi sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Hingga tiba-tiba cuaca mulai memburuk dan pesawat mulai mengalami guncangan ringan. Melihat kondisi itu, Brad mulai merasa gelisah karena ada sesuatu yang terasa tak beres baginya. Ia segera membuat pengumuman kepada seluruh penumpang agar mengencangkan sabuk pengaman. Setelah itu, Brad mencoba menghubungi menara kontrol melalui radio, namun tak berhasil terhubung dikarenakan cuaca buruk menyebabkan semua sistem radio di area tersebut berhenti berfungsi. Di tengah kekacauan tersebut, sebuah petir menyambar pesawat dengan sangat keras yang akibat sambaran petir itu pesawat mulai berguncang hebat ke segala arah. Brad segera keluar dari kabin pilot untuk memeriksa kondisi para penumpang. Setelah melihat keadaan mereka, Brad sedikit merasa lega karena semua penumpang masih dalam kondisi aman. Namun perlahan-lahan lampu di dalam pesawat mulai padam dan pada saat yang sama pesawat kembali mengalami beberapa guncangan kuat yang membuat kepala Brad terbentur kabin dan seketika membuat dahinya terluka dan mulai berdarah. Melihat situasi ini, kondisi mental para penumpang semakin kacau dan mereka mulai ketakutan. Brad dengan cepat bangkit dan kembali ke kabin pilot. Bersama dengan kopilotnya, ia berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan pesawat. Tetapi karena jarak pandang hampir nol akibat cuaca yang sangat buruk, Brad pun kemudian berpikir cepat dan akhirnya memutuskan untuk melakukan pendaratan darurat, sebab jika tak dilakukan maka satu hantaman lagi pesawat akan hancur. Dibantu dengan kopilotnya, Brad sekuat tenaga berusaha menurunkan ketinggian pesawat sambil mencari sebuah landasan yang bisa digunakan untuk melakukan pendaratan darurat. Di tengah situasi yang mencengkam itu, petugas polisi yang mengawal Tony tiba-tiba menjatuhkan ponselnya karena panik, yang dengan cerobohnya ia melepaskan sabuk pengaman untuk mengambil ponsel tersebut. Melihat hal itu, seorang pramugari juga ikut
melepas sabuk pengamannya dan maju ke depan untuk membantu polisi tersebut. Namun karena pesawat sedang melaju dengan cepat ke arah bawah, begitu sabuk pengaman mereka terbuka, tubuh mereka langsung terlempar ke atas dan menghantam langit-langit pesawat dengan sangat keras. Benturan itu begitu kuat hingga keduanya pun langsung meninggal di tempat. Sementara itu, berkat upaya Brad, kini pesawat berhasil turun ke ketinggian yang lebih rendah dan kini Brad bersama kopilotnya akhirnya bisa kembali mengendalikan pesawat. Namun masalah lain kembali muncul sebab daya listrik pesawat hampir habis sepenuhnya. Karena itu akhirnya Brad berpikir untuk segera menurunkan pesawat dan melakukan pendaratan darurat di laut. Namun pada saat itu juga kopilot melihat sebuah pulau tidak terlalu jauh dari posisi mereka, merasa melakukan pendaratan di pulau lebih baik daripada di laut. Brad segera mengubah arah pesawat ke arah pulau dan kemudian langsung mencoba melakukan pendaratan darurat di sana. Setelah menghadapi banyak kesulitan, akhirnya Brad berhasil melakukan pendaratan darurat di sebuah jalan yang ada di pulau tersebut dan beruntungnya pendaratan darurat ini berhasil dilakukan dengan baik karena semua penumpang selamat dan tak ada satupun yang terluka. Tak lama setelah itu terjadi konslet listrik di bagian belakang pesawat. Melihat hal tersebut, Brad justru merasa senang karena itu berarti masih ada sedikit daya listrik yang tersisa di dalam pesawat. Setelah semua penumpang turun dari pesawat, seorang pramugari datang menemui Brad untuk memberitahu bahwa petugas polisi yang mengawal Tony telah meninggal dunia dan satu orang pramugari juga meninggal dalam kejadian tersebut. Mendengar kabar itu, Brad merasa sangat sedih dan juga terpukul. Sementara itu di tempat lain, pemilik maskapai penerbangan melihat bahwa salah satu pesawatnya tiba-tiba menghilang karena cuaca buruk dan menyebabkan seluruh sistem radio juga tak berfungsi. Pesawat yang dikendalikan Brad kini kehilangan jejak. Karena merasa khawatir, pemilik maskapai itu kemudian memanggil seorang ahli penyelamat bernama Skardal. Skardal adalah seorang profesional yang memiliki keahlian dalam mencari dan menyelamatkan orang-orang yang terjebak di tempat berbahaya. Setelah menerima permintaan itu, Skardal bersama timnya langsung mulai menjalankan tugasnya. Kembali kepada Brad, walaupun para penumpang berhasil selamat, tetapi karena mereka tak tahu kini berada di mana, sedikit kekeosan pun mulai terjadi dengan para penumpang bertanya-tanya mengapa mereka harus turun di pulau tersebut karena merasa pulau tersebut sangatlah aneh. Melihat keadaan itu, Brad mengumpulkan semua penumpang dan menjelaskan bahwa mereka terpaksa melakukan pendaratan darurat karena kondisi cuaca yang sangat buruk. Brad menerangkan dengan berkata bahwa masih ada sedikit listrik di dalam pesawat dan dengan listrik itu mereka akan mencoba memperbaiki sistem pesawat. Ia meminta semua penumpang untuk tetap tenang dan tak panik karena mereka akan segera meninggalkan pulau tersebut. Setelah itu, Brad kembali ke pesawat dan mulai mencoba memperbaiki berbagai sistem. Namun ia segera menyadari bahwa daya listrik yang tersisa sangat sedikit sehingga mereka harus menunggu bantuan dari luar. Brad dan kopilotnya kemudian membuka peta untuk mencari tahu di mana sebenarnya mereka berada. Setelah melihat peta dengan seksama, kopilot yang berasal dari Hong Kong dan sedikit mengetahui teritori wilayah Asia kemudian menyadari sesuatu dan dengan panik mengatakan jika kini mereka berada di sebuah pulau yang sangat berbahaya. Si kopilot kemudian menjelaskan pulau yang saat ini mereka tinggali merupakan pulau yang dihuni oleh para bandit pembegal yang terkenal kejam dan selalu berbuat sesuka hati mereka karena mereka tidak mematuhi hukum pemerintah manapun, dan jika mereka tertangkap oleh para bandit maka kemungkinan nyawa mereka semua bisa terancam yang karena tak ada satupun pemerintah yang mau berurusan dengan para bandit di pulau ini. Kemungkinan untuk meminta bantuan ke pemerintah terdekat pun akan sangat sulit. Mendengar hal itu, Brad yang menyadari jika situasi mereka ternyata lebih gawat dari sebelumnya, langsung berpikir bagaimana cara supaya menara kontrol mengetahui posisi mereka saat ini serta memberitahu mereka untuk segera mengirimkan tim penyelamat, sebab kini hanya itulah satu-satunya cara untuk keluar dari situasi ini. Tetapi yang jadi masalah, sambungan radio di pesawat masih belum berfungsi. Untuk itu Brad dan kopilotnya segera memperbaiki sambungan radio komunikasi agar bisa segera digunakan untuk menyelamatkan para penumpang. Namun akibat sambaran petir sebelumnya, radio komunikasi tersebut benar-benar rusak dan tak bisa digunakan sama sekali.
Para penumpang yang mengetahui hal itu membuat mereka kembali panik, membuat Brad berusaha menenangkan semua orang dengan berkata agar mereka tak panik sebab ia akan mencari cara lain dengan pergi ke sisi pulau untuk mencari radio komunikasi yang bisa digunakan menghubungi menara kontrol, lalu meminta tim penyelamat untuk datang menolong mereka. Tetapi karena rencana tersebut tentu sangat berbahaya, disinilah Brad mengambil keputusan besar dan beresiko. Ia mengatakan bahwa Tony sang narapidana akan ikut bersamanya. Yang setelah mengatakan itu, Brad kemudian membuka borgol Tony, dan sebelum pergi bersama Tony, Brad meminta kopilotnya untuk berusaha mencari cara membetulkan radio komunikasi. Walaupun hal tersebut saat ini mustahil, tetapi menurut Brad hanya itulah yang saat ini bisa dilakukan dan berharap keajaiban akan datang. Sementara itu, cerita berpindah ke kelompok bandit yang tinggal di pulau tersebut. Seorang pria terlihat berlari tergesa-gesa mendatangi pemimpin kelompok bandit untuk memberitahukan bahwa sebuah pesawat telah mendarat darurat di pulau mereka dan di dalam pesawat terdapat banyak orang dari berbagai negara. Mendengar informasi tersebut, pemimpin kelompok itu memberi uang kepada pria tersebut dan memerintahkan seluruh anggotanya untuk bersiap-siap. Kembali kepada Brad yang kini bersama Tony sudah masuk ke dalam hutan, di mana di dalam perjalanan Tony yang belum mengetahui alasan Brad membawanya pergi kemudian bertanya-tanya. Brad yang sudah tak bisa menutupi masalah yang ada kemudian berterus terang jika sebenarnya mereka berada di pulau yang berbahaya, karena di pulau ini merupakan pulau yang dihuni bandit berbahaya yang kemungkinan akan menyerang mereka jika tak segera melakukan sesuatu. Untuk itu Brad meminta supaya Tony mau membantunya untuk sama-sama menyelamatkan para penumpang agar bisa keluar secepatnya dari pulau sebelum para bandit datang. Mendengar situasi yang dikatakan Brad, Tony tak menjawab apapun, namun Tony hanya tersenyum. Yang tak lama kemudian ketika Brad menoleh ke belakang, ia terkejut karena Tony sudah tak ada. Tony ternyata melarikan diri meninggalkan Brad sendirian di tengah hutan. Brad pun terpaksa melanjutkan perjalanan seorang diri ke dalam hutan sambil sedikit kesal kenapa dirinya harus percaya kepada orang seperti Tony. Saat terus berjalan sendirian di dalam hutan, Brad akhirnya sampai di sebuah pabrik tua yang sudah lama ditinggalkan. Di dalam pabrik itu Brad menemukan sebuah telepon, namun setelah diperiksa, ternyata telepon tersebut adalah telepon model lama dan dalam kondisi rusak. Brad tak menyerah, ia mulai menyambungkan kabel-kabel telepon yang terpasang di dinding. Setelah beberapa saat mencoba, akhirnya telepon itu kembali berfungsi. Dengan cepat, Brad menelpon layanan bantuan perusahaan maskapai. Ia menjelaskan seluruh situasi yang mereka alami dan juga menyebutkan lokasi pesawat. Namun karena gangguan pada jaringan, suara Brad tak terdengar jelas oleh pihak layanan bantuan. Akibatnya, pihak layanan bantuan tersebut memutus sambungan telepon. Saat itu Brad mendapatkan sebuah ide. Ia segera menelpon putrinya dan meminta putrinya untuk menuliskan semua informasi penting termasuk lokasi pesawat dan kondisi mereka, lalu menyampaikannya ke kantor maskapai. Namun di tengah percakapan itu tiba-tiba seorang pria datang dari belakang dan menyerang Brad. Brad berusaha melawan dengan sekuat tenaga dan setelah perkelahian yang cukup sulit, Brad akhirnya berhasil melumpuhkan pria tersebut dengan memukulinya sampai tak sadarkan diri. Tak lama kemudian, Brad merasa bahwa ada orang lain yang masuk ke dalam ruangan. Karena itu, ia segera bersembunyi. Namun orang yang masuk itu ternyata bukan musuh, melainkan Tony. Tony ternyata telah membunuh beberapa anggota kelompok teroris dan mengambil senjata mereka. Ia memanggil Brad dan berkata agar ia tak takut dan keluar dari tempat persembunyian. Ketika Brad keluar, Tony memberikan sebuah pistol kepada Brad untuk melindungi dirinya. Setelah itu, mereka turun ke lantai bawah pabrik. Di sana, mereka menemukan sebuah kamera. Dari rekaman kamera tersebut serta paspor-paspor yang berserakan, mereka mengetahui bahwa kelompok bandit selalu menculik orang-orang dan meminta uang tebusan dalam jumlah besar kepada keluarga korban. Yang lebih mengerikan, meskipun uang tebusan telah dibayarkan, kelompok bandit ternyata tetap membunuh para korban dan tidak membebaskan mereka. Melihat semua itu, Brad segera menyadari bahwa seluruh penumpang pesawat berada dalam bahaya besar. Setelah itu, Brad dan Tony keluar dari pabrik dan melihat sebuah mobil yang terparkir di luar. Mobil itu adalah milik salah satu bandit yang sebelumnya telah dibunuh oleh Brad. Keduanya kemudian masuk ke dalam mobil dan melaju menuju tempat para penumpang berada.
Sementara itu, semua penumpang menunggu Brad dengan penuh harapan karena mereka yakin Brad akan segera kembali membawa bantuan untuk menyelamatkan mereka. Tak lama kemudian, mereka mendengar suara sebuah kendaraan mendekat. Mendengar suara itu, para penumpang awalnya merasa senang dan juga lega karena mereka mengira bahwa Brad telah berhasil memanggil tim penyelamat. Namun kenyataannya, kendaraan yang datang itu bukan tim penyelamat, melainkan kelompok bandit yang tinggal di pulau tersebut. Begitu tiba, para bandit langsung menembakkan senjata ke udara untuk menakut-nakuti para penumpang. Suara tembakan itu juga terdengar oleh Brad dan juga Tony yang sedang melaju dengan mobil menuju pesawat. Mendengar tembakan tersebut, Brad dan Tony segera mempercepat laju mobil mereka untuk segera sampai ke pesawat. Pemimpin kelompok bandit kemudian memerintahkan seorang pramugari untuk menyerahkan daftar seluruh penumpang yang karena ketakutan, pramugari itu segera mengambil daftar penumpang dan menyerahkannya kepada pemimpin bandit tersebut. Salah satu anggota bandit yang menyadari tak adanya sang pilot lalu bertanya kepada kopilot mengenai keberadaan Brad. Karena ketakutan, si kopilot menjawab bahwa Brad pergi ke hutan untuk suatu keperluan dan belum kembali sampai sekarang. Tak lama kemudian, Brad dan Tony tiba di lokasi, namun mereka tak langsung muncul, melainkan mengamati dari kejauhan secara diam-diam. Ketika sedang mengamati, Brad dan Tony disuguhkan pemandangan kejam dari para bandit, di mana ketika seorang wanita penumpang mencoba melarikan diri, para bandit menembaknya hingga tewas tanpa ragu sedikit pun. Melihat kejadian itu, Brad dengan amarahnya langsung ingin bertindak untuk menolong, tetapi Tony menahannya dan berkata bahwa sekarang bukan waktu yang tepat untuk mereka bertindak. Pemimpin kelompok bandit kemudian memasukkan semua penumpang ke dalam sebuah bus untuk dibawa ke markas mereka sebagai sandera. Setelah itu, mereka meninggalkan 2 orang anggotanya di lokasi pesawat dan memerintahkan mereka untuk mengambil semua barang berharga dari dalam pesawat. Setelah para bandit pergi, Brad meluapkan kemarahannya kepada Tony dan berkata bahwa para penumpang telah dibawa pergi dan Tony tidak mengizinkannya untuk bertindak. Tony lalu menjelaskan bahwa jumlah musuh terlalu banyak dan jika Brad nekat menyerang, ia hanya akan mati sia-sia. Mendengar ucapan Tony yang masuk akal, Brad pun akhirnya setuju dengan rencana Tony. Setelah itu, Brad dan Tony diam-diam kembali ke pesawat dan dengan sigap menangkap 2 bandit yang sedang mencuri barang-barang berharga dari dalam pesawat. Dengan todongan senjata, Brad menanyakan kemana pemimpin mereka membawa para penumpang. Salah satu bandit menjawab bahwa markas mereka tak jauh dari sana dan semua penumpang dibawa ke tempat tersebut. Di sisi lain, putri Brad datang menemui ahli penyelamat Skardal dan menyerahkan kertas yang ditulis oleh Brad yang berisi lokasi pesawat dan seluruh informasi penting tentang kejadian tersebut. Dengan bantuan satelit, Skardal akhirnya berhasil melacak lokasi pesawat. Dari hasil pelacakan itu, Skardal mengetahui bahwa pesawat tersebut terjebak di sebuah pulau. Ia juga mengetahui bahwa di pulau itu terdapat kelompok bandit yang sangat berbahaya. Setelah itu, Skardal segera menghubungi kapten sebuah pasukan militer swasta dan menjelaskan seluruh situasi yang terjadi lalu memintanya untuk segera menuju ke pulau tersebut. Kapten pasukan militer swasta itu menyetujui permintaan tersebut. Lalu ia memerintahkan anak buahnya untuk bersiap-siap dengan memuat tas berisi uang dan beberapa tas senjata ke dalam kendaraan lalu berangkat menuju pulau tersebut. Sementara itu, Brad kembali ke pesawat dan mendapati bahwa sebelum dibawa pergi oleh para teroris, keajaiban memang benar-benar ada sebab si kopilot telah berhasil memperbaiki sistem daya pesawat. Brad melihat bahwa listrik pesawat telah kembali nyala dan hal itu membuatnya merasa sangat lega dan juga senang. Setelah itu, Brad menuliskan sebuah pesan di seragamnya untuk ditinggalkan sebagai petunjuk bagi tim militer swasta yang akan datang. Pesan itu berisi arah menuju markas kelompok bandit. Setelah meninggalkan pesan tersebut, Brad bersama Tony berangkat menuju tempat di mana para penumpang dibawa oleh kelompok teroris. Mereka pun berjalan menyusuri jalan hutan hingga akhirnya tiba di markas kelompok bandit. Setelah sampai, Brad dan Tony turun dari kendaraan dan secara diam-diam menyusup ke dalam area markas. Di dalam markas itu mereka melihat para bandit sedang mengancam para penumpang dan sengaja merekam ancaman tersebut untuk nantinya. Video ancaman tersebut mereka kirimkan kepada keluarga para penumpang untuk meminta uang tebusan. Pada saat yang sama, tim militer swasta yang dikirim oleh Skardal juga tiba di dekat pesawat. Namun ketika mereka tidak menemukan siapapun di luar, pemimpin tim pun masuk ke dalam pesawat untuk melakukan pemeriksaan. Di dalam pesawat, mereka menemukan 2 mayat. Kedua mayat itu adalah 2 orang bandit yang sebelumnya diperintahkan oleh pemimpin mereka untuk mencuri barang berharga dari pesawat, namun telah dipateni oleh Brad. Selain itu, kapten tim militer swasta juga menemukan pesan yang ditinggalkan oleh Brad yang menunjukkan jalan menuju markas bandit.
Sementara itu di markas kelompok bandit, Brad dan Tony mengamati keadaan dari kejauhan. Begitu mereka melihat ada kesempatan, keduanya bergerak secara diam-diam dari belakang dan berhasil mempateni dua orang bandit tanpa menimbulkan suara. Setelah itu Brad dan Tony maju lebih dalam ke area markas dengan sangat hati-hati. Tak lama kemudian mereka tiba di sebuah ruangan besar. Dari ruangan tersebut mereka mengetahui bahwa semua penumpang pesawat yang tersisa ditahan di dalam ruangan itu. Brad sebenarnya ingin segera membebaskan para penumpang, tetapi menyadari banyak penjaga bersenjata yang berjaga di sekitar ruangan tersebut, Brad pun tak bisa melakukan itu. Terlebih lagi saat ini Brad juga tak memiliki kunci untuk membuka pintu ruangan. Namun di luar dugaan, Tony dengan sangat lihai mulai menghabisi para penjaga satu persatu. Tony mengambil sebuah palu besar dan dengan brutal memukul beberapa penjaga hingga tewas. Yang karena itu Brad berhasil menemukan kunci dari salah satu penjaga. Dengan menggunakan kunci tersebut, Brad membuka pintu ruangan untuk membebaskan seluruh penumpang yang ditahan. Tetapi tentu saja mereka belumlah aman sebab masih berada di markas para bandit. Tak lama kemudian Tony mendekati Brad dan memberitahu bahwa hanya ada satu jalan keluar dari tempat tersebut, yaitu dengan cara menggunakan kendaraan untuk mengangkut para penumpang. Tetapi ada masalah lain, yaitu di rute jalan terlalu banyak bandit bersenjata yang berjaga yang jika mereka ketahuan, para bandit itu tentu akan langsung menembaki mereka tanpa ampun. Ketika Brad melihat wajah para penumpang, ia menyadari bahwa semuanya sangat ketakutan. Melihat keadaan itu, Brad akhirnya mengambil keputusan besar dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri, yaitu dirinya akan mendatangi para bandit untuk mengalihkan perhatian supaya Tony bersama para penumpang bisa pergi dengan selamat. Awalnya Tony menolak rencana itu. Ia berkata jika Brad melakukan hal tersebut, ia pasti akan innalillahi. Namun Brad menjawab bahwa tak ada pilihan lain selain itu. Mendengar tekad Brad, Tony akhirnya menyetujui rencana tersebut. Brad kemudian keluar dari tempat persembunyian dan mendatangi para bandit. Brad mendekati para bandit dan meminta supaya dirinya bisa berbicara langsung kepada pemimpin mereka. Brad berkata bahwa ia telah memberitahu pihak luar untuk meminta bantuan dan tak lama lagi tim penyelamat akan datang ke pulau itu. Ia meminta agar para bandit melepaskan semua penumpang dan membiarkan mereka pergi. Mendengar perkataan Brad, seluruh anggota bandit tertawa mengejek. Mereka tak mempercayai ucapan Brad. Setelah itu para bandit mulai memukuli Brad dengan sangat brutal hingga pemimpin bandit berkata bahwa ia tak akan melepaskan siapapun tanpa uang karena baginya uang adalah segalanya. Di mana ketua bandit pun memberikan sebuah isyarat kepada bawahannya untuk segera mempateni Brad. Yang pada saat salah seorang bandit akan mempateni Brad, tiba-tiba tim militer swasta yang dikirim oleh Skarder menyerbu markas tersebut. Mereka langsung menyerang para bandit hingga terjadilah baku tembak sengit yang berlangsung cukup lama. Dalam baku tembak itu banyak anggota bandit yang tewas ditembak dan tim militer swasta akhirnya berhasil menyelamatkan Brad. Mereka mengangkat Brad dan membawanya ke dalam bus lalu segera meninggalkan lokasi tersebut. Pemimpin bandit yang melihat bahwa banyak anak buahnya telah tewas termasuk adiknya sendiri tentu membuatnya sangat murka. Untuk itu dengan dipenuhi rasa dendam, si pemimpin bandit bersumpah bahwa ia tak akan membiarkan satu orang pun lolos hidup-hidup dari pulaunya. Yang kemudian ia pun memerintahkan sisa anak buahnya untuk segera bersiap karena mereka akan mengejar dan memburu semua orang. Di dalam bus, kapten tim militer swasta menjelaskan kepada semua orang bahwa mereka hanyalah tim kecil berisi 5 orang dan bukanlah tim penyelamat resmi. Mereka hanya dikirim untuk menjalankan misi penyelamatan sementara, sedangkan tim penyelamat utama masih membutuhkan waktu untuk tiba di sana. Mendengar hal itu, Brad menjadi sangat cemas. Ia berkata bahwa mereka tak punya banyak waktu karena kelompok para bandit pasti akan segera mengejar mereka juga. Jika mereka tertangkap, mereka semua pasti akan langsung innalillahi. Tetapi karena kini tak ada waktu untuk mengeluh, Brad pun harus memikirkan sesuatu supaya mereka semua bisa selamat. Hingga Brad memiliki sebuah rencana yang kemungkinan saat ini rencana tersebutlah satu-satunya jalan supaya bisa keluar. Brad kemudian menjelaskan rencananya kepada semua orang di dalam bus. Ia berkata bahwa satu-satunya tempat yang aman bagi mereka saat ini adalah pesawat. Jika mereka bisa kembali ke pesawat, maka mereka bisa bertahan lebih lama sampai bantuan utama tiba. Singkatnya, bus berhasil sampai di lokasi
bagasi pesawat. Begitu tiba, Brad langsung memerintahkan semua penumpang untuk masuk ke dalam pesawat secepat mungkin. Sementara saat para penumpang berlarian masuk ke dalam pesawat, para bandit menembaki mereka dari kejauhan. Yang karena jumlah mereka lebih banyak dibandingkan anggota tim militer swasta, membuat beberapa tim anggota militer swasta pun terluka, bahkan satu anggota meninggal. Melihat itu, Brad kemudian berpikir cara lain, sebab tak mungkin jika mereka hanya bersembunyi di dalam pesawat, para bandit akan mengepung dan membunuh mereka satu persatu. Oleh karena itu, Brad kembali mengambil keputusan berani. Brad berkata kepada Tony dan kapten tim militer swasta bahwa ia akan menghadapi pemimpin geng bandit secara langsung untuk menghentikan pengejaran ini. Meskipun semua orang mencoba melarangnya, Brad tetap bersikeras. Ia berkata bahwa ini adalah satu-satunya cara agar semua orang bisa selamat. Para penumpang pun melihat Brad dengan wajah penuh kesedihan dan rasa terima kasih karena mereka tahu bahwa Brad mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan mereka semua. Tak lama kemudian, tim penyelamat utama akhirnya tiba di pulau tersebut. Mereka mengamankan area, menevakuasi seluruh penumpang dengan selamat. Setelah semua kejadian itu berakhir, cerita pun berakhir dengan menunjukkan bahwa keberanian, pengorbanan, dan tekad seorang ayah mampu menyelamatkan banyak nyawa dan mengalahkan kejahatan yang sangat kejam. Coming home.